Satu demi satu korban kasus penipuan yang diduga dilakukan Reza Herlambang kini kembali bertambah. Satu persatu korban yang mengaku telah dirugikan kini akhirnya mulai angkat suara. Setelah Lutfi, Kiki Kanu, serta Iva Dewi, kini giliran korban bernama Cleopatra yang mengaku telah dirugikan Reza akhirnya buka-bukaan soal laporannya terhadap Reza di Polres Jakarta Utara. Munculnya Cleo yang menjadi mangsa dalam tindak kejahatan penipuan yang diduga dilakukan oleh Reza semata juga menyimpan sebuah kisah terkait kedok pria berusia 37 tahun tersebut dalam melakukan aksi kelicikan yang merugikan para korban hingga ratusan juta rupiah. Lantas seperti apakah pengakuan Cleopatra terkait kedok yang dilakukan Reza Herlambang dalam menipu? Dan benarkah pula Cleo telah mendapat restu dari almarhumah ibunda Reza untuk menjebloskan anaknya ke penjara? Pada hari ini saya datang ke Polres Jakarta Utara untuk klarifikasi dari perkembangan hasil penyelidikan ya atas kasus penipuan yang melibatkan Reza Herlambang. Di sini menurut keterangan polisi sudah dibuatkan surat perintah membawa dan menghadapkan saksi atas nama Reza Herlambang alias surat jemput paksa ya untuk Reza karena Rezanya tidak ada itikat baik dan tidak kooperatif. Pada awalnya saya bertemu sama Reza itu di satu tempat arisan ya, arisan berlian. Akhirnya karena saya sudah rilis single pertama yang saya beli sama keponakannya Mas Anang Hermansyah, saya mau rilis single kedua. Saya tanya sama Mas Reza Herlambang, apakah beliau bisa nulis lagu apa enggak? Menurut keterangan dia bilang bisa. Akhirnya saya memutuskan untuk tukeran kontak ya sama Mas Reza. Cuma setelah saya tukeran kontak sama Reza dan di Hard Rock Cafe kita ketemu, dia minta 50 juta untuk satu lagu. Akhirnya saya kasih pelunasan beberapa hari kemudian. Setelah itu beberapa hari kemudian dia banyak alasan. Alasannya dia lagi sakit, sampai saat ini nggak ada surat kerjasama dan kontrak lagu segala macam nggak ada gitu loh. Malah dia hilang-hilangan, nggak ada etikat baik sama sekali. Sampai akhirnya saya datang ke rumahnya dia, kan di rumahnya ada studio kecil ya. Nah, katanya saya suruh latihan tek vokal di sana. Malah bertemu dengan ibunya. Saya lihat kondisi ibunya malah jadi kasihan dan terus-menerus akhirnya. Sampai 6 bulan nggak ada kejelasan. Karena dia setelah saya kirimin uang lagu itu, dia banyak banget uang prestasi ya Mas ya. Malahan dia ngenalin saya ke keluarganya dia, melihat kondisi ibunya yang terbaring sakit dan segala macem. Jadinya saya malah fokus untuk ngebantuin ibunya gitu loh. Gitu. Jadi saya udah nggak berfokus lagi sama lagu. Nah, tapi setelah saya marah itu, setelah dia ngirim invoice pengobatan ibunya, waktu itu dia minta bantu saya, ibunya mau check up ke Prodia. Saya transfer dia, memang nggak banyak jumlahnya 2 juta. Nah, cuma dia ngirimin invoice ke saya itu 2 tahun yang lalu, invoice tahun 2020 gitu. Sedangkan saya ngasih ke dia uang tahun 2022. Dari situ saya bilang sama Reza, Kak, ini invoice tahun 2020 loh, which is 2 tahun yang lalu gitu. Nah, setelah dia bilang, oh katanya salah kirim dan segala macam, saya udah nggak mau percaya. Ditambah lagi dengan ibunya yang bilang sendiri kalau Reza itu belum meninggal gitu loh. Jadi saya benar-benar kecewa ya sama Mas Reza gitu loh. Dengan cara dia koar-koar di publik, dengan dia bilang dia melakukan semuanya untuk keluarganya, untuk ibunya, itu semuanya bullshit dan bohong gitu. Karena saya yang tahu sendiri ibunya itu sakitnya seperti apa, ditelepon sama saya, ibunya sampai nelpon ke Reza, itu juga nggak diangkat sama Reza gitu loh. Jadi ibunya sampai bilang, Reza itu memang bajingan. Jadi saya bilang, Mama, saya minta maaf banget. Kalau misalnya emang seperti itu, saya mungkin harus proses Reza ke pihak yang berwajib atas permintaannya Reza sendiri. Mamanya bilang, silahkan aja gitu diproses. Jadi saya sebelum meninggal ibunya saya udah izin sama ibunya untuk memproses Reza. 15 April 2022 ya, dia tanda tangan untuk surat pengembalian uang secara personal gitu. Yang jatuh tempo pada tanggal 10 Mei 2022. Akhirnya dia ingkar lagi dan dia nggak penuhi semuanya, ganti-ganti nomor dan segala macam. Dia nantangin saya untuk LP dia di kepolisian. Akhirnya saya melakukan LP tertanggal 11 Mei setelah jatuh tempo itu, sehari kemudian. Setelah LP, proses sekarang berlanjut. Dia pemanggilan 2 kali sebagai saksi
Dia mangkir pertama, panggilan ketiga dia datang, dia tanda tangan lagi surat pernyataan kesanggupan untuk membayar gitu. Nah, setelah dia tanda tangan, ini jatuh tempo tertanggal 7 September ya. 7 September 2022, sampai saat ini dia mangkir dari kepolisian. Saya udah nggak mau hitung semuanya yang kamu bawa-bawa ibu kamu, sakitnya ibu kamu, sampai uang lebarannya, uang kue. Ibunya jualan kue waktu lebaran ya. Uang kue lebaran ditilep sama Reza Herlambang gitu loh. Saya udah nggak mau hitung semuanya. Jadi yang saya hitung jujur hanya uang kerjasama gitu. Dengan uang iPhone senilai 19 juta. Dengan total 69 juta. Ya betul, yang jelas saya udah melaporkan ke pihak yang berwajib. Pihak yang berwajib nggak mungkin menerima laporan saya kalau saksi dan bukti nggak lengkap gitu. Dengan buktinya laporan ini berjalan aja, berarti dari pihak yang berwajib udah paham bahwa ini semua ada benarnya gitu. Ada bukti transfer dari pihak bank juga sudah dicek sama kepolisian, dan juga kemarin saya yang diminta bukti chat ya, screenshotan chat dengan Reza Herlambang, bukti transfer, surat pernyataan kesanggupan bayar 2 kali ya. Jadi kalau misalnya Reza Herlambang bilang kalau misalnya dia sendiri nggak benar apa segala macam, kenapa dia tanda tangan surat kesanggupan bayar? Seiring dengan munculnya beberapa korban yang mengaku telah ditipu, Reza yang semula muncul dengan cerita sedihnya itu kini mendadak hilang bak ditelan bumi. Ya, Reza yang awalnya sering kali muncul di berbagai kanal, baik televisi hingga YouTube, kini justru sudah tak terlihat lagi batang hidungnya. Usai satu persatu para korban yang ia tipu muncul dan menceritakan beragam modus dugaan penipuan yang dilakukan Reza demi mendapatkan uang. Lantas, kemanakah Reza Herlambang saat ini? Saat ini akan membahas mengenai seseorang yang hilang dan kemudian muncul dengan cerita sedihnya kemudian hilang kembali. Nah, bagaimana reaksi lingkungan atau orang di sekitarnya menghadapi seseorang seperti ini? Tentunya perilaku seseorang memiliki alasan tersendiri. Apapun cerita sedih, apapun cerita yang dibuatnya, tentu kita sebagai orang di sekitar tidak boleh seuzon terhadap orang tersebut. Kita harus mendengarkan dengan seksama apa yang terjadi dengan orang tersebut. Munculkan sifat empati atau rasa peduli kepada sesama sehingga kita bisa membantunya sebisanya. Bantuan tidak hanya dalam bentuk material, tapi juga bisa dalam bentuk psikologis, dalam bentuk imaterial. Mendengarkan kisahnya, bersama mencari jalan keluar, termasuk juga itu adalah sesuatu yang dibutuhkan ketika orang sedang susah. Yang terpenting di sini kita tidak boleh suzon dan berprasangkalah baik sehingga hubungan yang akan kita jalin menjadi lebih baik. Walaupun orang tersebut hilang atau muncul kembali, itu tidak perlu dipermasalahkan. Buat aku nggak terbiasa untuk menceritakan hal pribadi aku terutama di depan publik. Walaupun aku sebagai seorang musisi punya pertanggungjawaban juga bahwa beritaku juga ceritaku menjadi konsumsi orang banyak. Nah, jadi itu yang aku alamin, kenapa aku akhirnya speak up sama Kang Ferdi. Dan alhamdulillah respon cerita itu juga banyak yang merespon, banyak yang kasih semangat, banyak yang kaget. Jadi jujur aku sampai detik ini wawancara juga masih bingung sih terhadap apa yang dikatakan viral atau trending untuk berita aku, karena aku nggak ada tujuan yang lain-lain selain hanya menceritakan kemarin tuh aku nggak eksis karena aku sebenarnya gini loh gitu, sebenarnya gini. Jadi nggak menyangka bahwa ini bakal menjadi cerita besar sampai orang ada yang mau bikin biografi film, terus ya ingin bantu aku. Aku semuanya alhamdulillah, semoga semua positif. Yang jelas kan aku tidak menceritakan hal yang cerita orang lain. Ini lebih kepada memang cerita aku sendiri gitu, sampai perjalanan aku detik hari ini gitu. Sebenarnya aku udah sulit ya untuk harus mengulang flashback ini gitu. Tapi
keadaan waktu itu tuh memang benar-benar keadaan yang aku sebutnya masa kritis kita 2010 sampai 2013. Sampai sekarang aku juga masih berjuang. Dalam arti kata sekarang kehidupanku sudah mulai membaik, tapi belum menjadi anak sultan seperti dulu gitu. Saya udah nggak ada komunikasi dengan Resa. Terakhir itu saya komunikasi dengan Resa waktu ibunya meninggal. Almarhumah ibunya meninggal, saya mengucapkan turut berduka. Cuma saya minta sama dia tetap dia lakukan etikat baiknya dia yang sesuai dengan pernyataan dia di pihak kepolisian ya, gitu. Ini bisa lihat, ini jatuh temponya ini tanggal 7 September. Sebelum, kalau nggak salah semingguan sebelum ibunya meninggal gitu. Jadi saya bilang, walaupun ibu kamu lagi meninggal, saya minta kamu tetap tolong penuhi dong. Nah, ternyata setelah dari itu, balasan chatnya ke saya malah sangat nggak manusiawi banget. Dia bilang sama saya nggak mau urusan lagi sama kamu, biarkan urusan saya sama pihak yang berwajib gitu. Jadi, saya diblokir dan dia ganti nomor lagi gitu. Pesan saya kepada Resa, bertobatlah kamu Resa, karena udah terlalu banyak orang yang kamu sakitin dan kamu zolimin. Mungkin dengan adanya laporan saya bisa membuat kamu itu bertobat dan mengakui semuanya agar hidup kamu bisa diperbaiki ke depannya. Kalau misalnya enggak, ingat karma tetap ada.